Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 204105020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, yang pertama, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam jangka kerja yang kisaran 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi yang dimaksud dengan pengangguran itu orang yang bekerja dan ingin mau bekerja, mencari pekerjaan, dan kenyataannya orang itu tidak mendapatkan pekerjaan itu yang dimaksud dengan pengangguran. Setelah kita memahami apa itu pengangguran, selanjutnya ada macam-macam pengangguran, yaitu yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana seseorang ini sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan dan mereka tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu seseorang yang bekerja namun di luar waktu kerja yang standar atau orang tersebut hanya mengerjakan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu seseorang yang bekerja hanya pada waktu tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, yaitu hanya bekerja pada jam tertentu saja. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran, yaitu yang pertama pengangguran fiksional, yaitu orang yang tidak bekerja namun sebelumnya bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena permasalahan situasi ekonomi negara. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh PHK yang terjadi akibat masalah ekonomi atau siklus ekonomi negara. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya tergantinya tenaga manusia dan teknologi yang baru. Adapun dampak dari terjadinya pengangguran, yaitu yang pertama, ada dampak pengangguran terhadap perekonomian secara tidak langsung. Pengangguran akan berkaitan dengan pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi jumlah pengangguran itu akan menyebabkan turunnya PDB atau produk domestik bruto, sehingga pendapatan nasional negara akan mengalami penurunan. Kemudian pengangguran ini akan menghambat adanya investasi karena jumlah tabungan masyarakat itu akan menurun. Pengangguran menimbulkan turunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan kelusuhan dalam berusaha. Yang kedua, dampak sosial dari pengangguran, yaitu yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas yang dipicu oleh kesulitan ekonomi. Yang ketiga, merosotnya moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku pelaku tindak asusila bermotifkan ekonomi. Yang keempat, kondisi keamanan yang tidak terjamin akibat dari meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat. Yang keenam, merebaknya kawasan slum atau lingkungan kumuh. Selanjutnya, penyebab dari pengangguran ada 4, yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan lowongan kerja tidak sebanding. Yang kedua, antara pengeluaran total dan output ini menurun. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pekerjaan. Adapun cara mengatasi pengangguran yaitu yang pertama, kita bisa menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, dengan memberikan atau menginformasikan lowongan-lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja secara tidak langsung. Orang-orang yang ikut pelatihan kerja ini bisa memanfaatkan pelajaran dari pelatihan. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha.
Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan yang ketujuh adanya transmigrasi. Selanjutnya ada pengangguran dalam perspektif Islam. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengangguran jabariyah, yaitu tidak seseorang bekerja karena korban teknologi atau situasi ekonomi negara. Jadi pengangguran jabariyah ini pengangguran yang terjadi secara terpaksa. Yang kedua, pengangguran klariyah atau pengangguran pilihan. Pengangguran ini biasanya dikarenakan adanya bentuk kemalasan dalam diri seseorang, atau mereka anggap bahwa mereka sudah memiliki harta warisan. Selanjutnya, solusi pengangguran dalam ekonomi Islam ini ada dua, yaitu yang pertama mekanisme individu, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada individu melalui sistem didikan tentang kewajiban bekerja dan kedudukan seseorang yang bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan keterampilan dan modal untuk yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi, yaitu mendatangkan investasi-investasi yang pastinya sesuai dengan syariah Islam. Investasi ini bisa dalam bidang pertanian, industri, tambang, maupun dalam hal meningkatkan volume perdagangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.